Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ali di Bojonegoro. Mas Ali menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh keluarganya di tahun awal 90-an. Jadi kejadiannya udah lama di rumahnya Mas Ali sendiri, di lingkup keluarganya. Nah, di tahun segitu mungkin berbeda dengan tahun-tahun sekarang. Apalagi itu udah ya 30 tahun lebih ya, 30 tahun yang lalu, di mana kehidupan perkampungan itu masih asri kayak gitu ya, masih asli banget. Bergeser kalau sekarang kan itu udah ya kampung-kampung itu udah modern ya. Kalau dulu itu rumahnya Mas Ali sendiri itu rumah lama. Rumah yang memang masih ditempati sama kakek neneknya, orang tuanya Mas Ali itu masih tinggal di situ. Mas Ali juga ya ikut di sana juga. Mas Ali punya adik 2. Mas Ali sendiri waktu itu masih SD kelas 5 atau kelas 6. Jadi di samping rumah Mas Ali itu ada tanah kosong. Mungkin luasnya itu kayak luas lapangan bulu tangkis segitu ya. Karena kadang sesekali dipakai juga sama warga, termasuk ya Mas Ali, itu untuk main bulu tangkis di sana sudah dibersihkan. Nah, di bagian belakang sana, di bagian belakang lapangan bulu tangkis imajiner itu ya, yang cuman digaris-garis pakai kayu begini doang, itu ada sebuah jemuran yang pakai tali, pakai tambang ditarik-tarik, tiangnya pun masih pakai bambu, agak ngeloyot begini karena jemurannya tuh kadang banyak. Keluarganya Mas Ali, termasuk yang kakek neneknya kayak gitu, semuanya pokoknya yang ada di rumah tersebut kan ngejemurnya di jemuran tersebut. Awal-awal ya sudah bertahun-tahun dari dulu itu baik-baik aja, nggak pernah terjadi yang aneh-aneh. Mungkin pernah yang namanya kehilangan. Ada sesuatu yang hilang, itu celana bapaknya Mas Ali pernah 2 kali hilang gitu ya. Tapi ya siapa lagi kalau bukan ya mungkin tetangga atau apa yang ngambil. Bahkan pernah sempat yang ngambil itu ketahuan gitu. Celananya celana itu, tapi bapaknya Mas Ali sudah membiarkan gitu ya. Nggak usah ditegur, nggak usah takutnya nanti dia malu atau bagaimana. Udah biarin aja. Sudah, nah pada suatu hari ini kebalikannya. Di awal tahun 90-an tersebut, bukan pakaian yang hilang, melainkan justru pakaian itu nambah. Ibunya Mas Ali kan yang bertanggung jawab itu ya, nyuci, termasuk ngejemurin dan sebagainya. Pada suatu saat, ini lagi ngejemurin itu udah ya pokoknya pas hafal baju-bajunya. Saat sore hari, saat lagi mau ngangkatin jemuran, ibunya Mas Ali itu kebetulan lagi ya ada pekerjaan di dapur. Nah ini minta tolong Mas Ali, tolong jemuran diangkatin. Iya Bu, itu pun sudah merupakan kebiasaan gitu ya. Mas Ali itu habis mandi, kamu kalau misal mau main lagi, itu jemuran angkatin dulu, sana diangkatin ya. Iya Bu, seperti itu. Akhirnya Mas Ali pun ngangkatin jemuran. Di situ Mas Ali juga ngeh sebenarnya, ini kok aku ngelihat ada satu rok duster. Rok duster tersebut itu masih baru, warnanya itu putih kembang-kembang. Ini rok duster punya siapa ya? Apa ibu baru beli atau bagaimana? Tapi udah diangkut aja sama Mas Ali. Itu cuman kayak, kok ada yang baru begitu, ada baju baru. Aku belum pernah lihat ini dipakai sama keluarga. Bapak pakai dasar yang nggak mungkin, pasti ibu. Tapi ibu nggak pernah pakai ini, oh mungkin baru kali ya. Hanya sepintas diangkutinlah jemuran tersebut, biasa dikelambrukin gitu ya, ditaruh. Ada satu kayak semacam yang tempat buat duduk-duduk di sana, biasanya naruhnya di situ. Nanti ibu selepas maghrib atau apa, dia yang ngelempitin, yang ngelipatin baju. Nah, saat maghrib tiba, Mas Ali itu kan ke sana ya, ke musola dulu. Pulang-pulang itu sekitar jam 7:30 atau jam 8 malam. Nah, begitu pulang ke situ, ibu nanya, iya Bu, kamu tadi yang ngangkatin jemuran kan? Iya Bu, aku yang ngangkatin jemuran. Ini
ada satu rok, ada satu daster. Ini punya siapa ya, Li ya? Udah aku udah tahu, Bu. Ada di jemuran gitu kan. Loh, ada di jemuran. Terus punya siapa ya, Li? Atau jangan-jangan tetangga kalian yang nitipin daster ini atau bagaimana gitu kan. Wah, aku udah tahu, Bu. Aku tak pikir itu punya ibu baru. Soalnya memang masih baru dan kayak seolah-olah itu belum pernah dicuci. Itu kayak bukan daster yang habis basah gitu ya. Itu enggak. Ketiup angin itu lumayan cukup lembut. Biasanya kalau kena air, habis kena air dijemur itu kan agak sedikit kaku ya. Ini tuh masih lembut, kayak bener-bener ya masih baru banget. Nah, ibunya kan jadi berpikir itu punya siapa ya, Pak ya? Yang ngobrol sama kakek sama neneknya juga bilang, iya ndak tahu, itu mungkin ke bawah kali ada orang numpang jemurin. Itu mungkin si Rokayah. Rokayah itu tetangganya Mas Ali di samping rumah. Coba kamu tanya ke sana. Iya, nanti coba tak tanyain, Bu. Akhirnya si ibunya Mas Ali pun keluar rumah ke sana menuju ke rumahnya si Ibu Rokayah tadi. Ya, assalamualaikum. Di situ Mas Ali ikut. Waalaikumsalam. Iya, Bu, gitu kan. Ada apa gitu? Ini Bu mau nanya. Jenengan itu nitip kehilangan rok atau enggak? Pertama nanya begitu. Kehilangan rok. Rok apa katanya? Jadi begini, di jemuran saya itu tadi diangkatin sama Ali. Terus waktu saya ngelempitin, waktu saya ngelipat, kok ada satu rok daster warna putih. Itu bukan punya saya. Ya saya nggak tahu gitu ya. Apa ada orang nitip di jemuran? Ya barangkali, ya jenengan kan paling deket sini. Barangkali itu punya Bu Rokayah atau gimana. Makanya saya nanya. Oh bukan Mbak, katanya situ. Bukan, saya nggak nitip jemuran di situ. Oh begitu ya. Terus kira-kira siapa ya, Bu ya? Nah, nanya begitu kan. Waduh, ndak tahu, Bu. Ya wis lah, itu bukan punya saya. Saya anggap aja rezeki, Bu. Nanti barangkali yang punya datang ke situ, kata si Bu Rokayah. Ya wis lah, tak tungguin aja, tak tungguin. Ya akhirnya ibunya pun pulang ngomong ke keluarga. Nggak ada, itu bukan punyanya Rokayah. Terus siapa? Ya itu paling tetangga paling dekat sama jemuran ya si Rokayah tadi. Nggak mungkin lah tetangga sisi rumah. Tapi kata si bapaknya, ya Bu coba tanyain aja. Ya wis lah, tak tanyain lagi Pak. Akhirnya ke rumah yang di sebelahnya lagi. Kalau di depan rumahnya Mas Ali itu pekarangan gitu ya. Nah ini ditanya sebelah rumah, jawabannya pun sama. Itu bukan punya kami gitu lah. Terus ini punya siapa? Akhirnya kan dipisah. Daster tersebut dipisah. Ini barangkali nanti ada yang ngambil. Itu pun dasternya diplastikin. Sampai akhirnya karena ibunya Mas Ali itu ini bukan hakku atau gimana ya. Ini enaknya digimanain ya. Nah, bapaknya si Mas Ali itu ada ide, Bu, dikasih ke Bu Imah aja katanya. Lupa ke Bu Imah, Pak. Iya, ya ibu kan ya baju juga masih banyak, masih bagus-bagus. Kasihan Bu Imah, barangkali gitu ya, barangkali. Tapi nanti Bu Imah nggak tersinggung, Pak. Ya nggak tahu kalau masalah itu, tapi kayaknya sih enggak. Coba aja dulu, Bu. Ya diceritakan aja katanya begitu. Ya wis Bu, Pak nanti Ibu tak ke sana. Nah keesokan paginya, ibunya Mas Ali pun ke rumahnya Bu Imah. Itu ngomong, Bu Imah nuwun sewu. Ini jadi kemarin saya tuh bingung. Di jemuran saya itu ada satu rok daster tapi nggak tahu punya siapa, bukan punya saya. Nah ini kan tak simpen begini ya Bu, saya juga nggak tahu yang punya siapa gitu ya. Takutnya ini punya orang juga, tapi saya udah nanya ke samping kanan kiri, kok kayaknya bukan. Bu Rokayah juga bukan, tetangga saya sebelah kanan juga bukan. Nah ini ya barangkali, ini nuwun sewu ya Bu ya, barangkali Bu Imah mau gitu ya, ini saya kasih ke Bu Imah aja bagaimana, katanya begitu. Waduh gitu ya, makasih, ternyata mau Bu Imahnya. Ya wis alhamdulillah. Takutnya Bu Imah tersinggung atau gimana, ternyata waduh makasih. Iya kebetulan rok saya juga udah pada sobek-sobek, kata si Bu Imah. Iya Bu, ini ya anggap aja rezeki ya Bu ya, kayak gitu. Iya ya, terus nanti ini kalau yang punya nyariin gimana? Alah udah itu nanti tanggung jawab saya juga ndak suka jemuran dititip-titipin begitu, nggak bilang-bilang, saya yang pusing gitu, saya jadi nyariin, ini punya siapa katanya. Oh ya sudah Bu, makasih ya Bu. Akhirnya daster tersebut pun dikasihkan ke Bu Imah.
Masalah dipakai atau enggaknya, enggak tahu. Dan selang beberapa hari, hal itu terjadi lagi. Sekitar 2 atau 3 hari setelah dikasih ke Bu Imah ya, terjadi lagi. Nah, kali ini ibunya si Mas Ali yang iniin kan. Loh, kok ada daster lagi? Daster yang sama. Coraknya, bentuknya pokoknya sama gitu ya. Itu benar-benar plek loh. Kok ada daster lagi? Apa ini Bu Imah dibalikin ke sini atau gimana ya? Aduh gitu kan. Oh, coba tak tanya Bu Imah deh ke sana. Akhirnya ibunya pun malam itu datang lagi ke sana karena diangkatinnya tuh sore hari ya. Saat ngejemur nggak ada, saat diangkat kok tiba-tiba ada. Malam harinya pun datang ke rumahnya Bu Imah di sana. Nanya sama Bu Imah nuwun sewu Bu. Kan kemarin dasarnya sudah saya kasih ke Bu Imah. Oh iya Bu. Kenapa Bu? Yang punya nyariin atau gimana? Enggak, bukan yang punya nyariin. Saya justru lagi bingung. Bu Imah itu balikin lagi atau gimana? Enggak Bu, saya enggak balikin. Ini sini Bu. Ini Bu coba. Ini dasarnya masih ada. Masih diplastikin, belum dipakai sama Bu Imah. Oh, belum dipakai Bu, malah. Iya, belum saya pakai, sayang. Katanya nantilah buat nantian. Nanti biar ya kalau ini nanti pasti saya pakai, kata si Bu Imah. Tapi saya nggak balikin lagi ke sana. Iya ya Bu ya, kok aneh, kok di saya itu ada daster lagi gitu kan, kata si ibunya. Atau mungkin jangan-jangan memang ada orang pengen ngasih daster kali ke ibu tapi nggak enak atau gimana. Iya kali ya. Ya wis lah, makasih ya Bu Imah. Ibu pun akhirnya pulang. Ya sudah, ibunya si Mas Ali pun, keluarga pun nggak membahas secara khusus gitu ya. Itu kayak dianggap masalah yang sepintas lalu begitu doang. Sampai akhirnya daster tersebut pun disimpan sama ibunya, ditaruh di dalam lemari. Udah disimpan di sana, takutnya nanti ada yang ngambil, yang punya itu ngambil. Jadi ditaruh di situ, udah didiamkan selama beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari. Ibunya si Mas Ali juga berpikir gitu ya, ini tak simpen, kemarin dikasih ke Bu Imah, datang daster baru, ini coba aku simpan, kira-kira datang lagi atau enggak. Itu sampai 4 hari nggak ada daster itu, ini apa namanya, datang daster baru, daster asing itu nggak ada. Jadi berarti memang benar kali ya, mau ngasih kali ya. Tapi siapa gitu yang kira-kira mau ngasih? Alah sudah tak simpen aja. Lagian aku juga nggak tahu ini yang ngasih siapa. Jangan-jangan laki-laki lagi atau gimana gitu kan. Itu udah enak. Udah didiamkan. Sampai suatu hari Mas Ali itu ceritanya habis main ke rumah Pak D-nya. Masih di kampung tersebut dan pulang malam minggu ya, dan pulang itu lumayan cukup malam, sekitar jam 10. Jam 10 malam dianterin sama Pak D. Pak D pun tidak masuk gitu ya, cuman udahlah aku langsung pulang, udah malam ngantuk. Mas Ali pun di drop di sana, udah masuk ke dalam rumah kan. Terus tidak tahu Mas Ali itu bawaannya, aku tuh belum ngantuk pokoknya. Kakek neneknya udah ndak ada, ibunya Mas Ali juga udah tidur. Nah ini tinggal bapaknya. Bapaknya pun mungkin sepertinya udah ngantuk atau gimana. Akhirnya bapak pun masuk ke dalam kamar. Nah Mas Ali itu tidur sama adiknya di ruang tengah. Di sana pokoknya bruk gitu. Apa namanya, ngumpul-ngumpul di situ ya. Nah Mas Ali kan belum tidur nih, yang paling terakhir. Itu udah sempat cuci kaki dan sebagainya. Mas Ali pun bangun lagi. Karena apa? Dia merasa kok kayak ada sesuatu yang bergerak. Ada suatu kesibukan di area belakang rumah sana. Kok kayak ada yang gelutak-gelutuk gitu ya. Itu siapa ya? Mas Ali pun penasaran. Dia pun bangun dan dia nggak mikir itu setan atau gimana. Nggak. Hawanya itu lagi baik. Lagi nggak berpikir. Lagi positif. Aku habis main ke rumah Pak Dekku. Dan aku nggak memikirkan hal seperti itu, nggak, hal-hal semacam itu tuh nggak dipikirkan, nggak terpikirkan sama sekali. Akhirnya ke sana, ke area belakang, di situ kaget karena apa? Melihat seorang perempuan lagi berdiri ngebelakangin si Mas Ali, dan dia itu jalan ke samping begini, tak. Dan perempuan tersebut itu pakai daster yang sama persis yang ada di jemurannya Mas Ali yang kemarin diributin sama ibu. Loh, itu siapa? Itu bukan ibunya Mas Ali, dilihat dari badannya itu beda.
Loh, itu siapa kok yang pakai daster? Mas Ali pun akhirnya tutup pintu lagi, dia pun balik ke ruang tengah sana. Nah, dari situ rasa-rasanya itu pengen banget aku ngomong sama bapak sama ibu, tapi udah pada tidur ya. Udahlah, biarin, aku juga udah ngantuk. Mas Ali pun tertidur. Nah, saat lagi tertidur, sempat bangun mungkin kisaran jam 2 atau setengah 3 pagi. Mas Ali sempat riap-riap melek, apa entah itu mimpi gitu ya, atau cuman perasaan doang. Dia kayak membuka mata dan melihat seorang perempuan yang pakai daster tersebut itu lewat di ruang tengah dari belakang menuju ke depan sana. Loh, kok kayak yang itu yang pakai daster, cuman mukanya itu nggak kelihatan. Itu siapa ya? Itu siapa ya? Itu siapa ya? Bertanya-tanya, tapi Mas Ali itu mulai takut di sana, jadi nggak berani buka mata lebar-lebar. Dia pun berusaha merem, akhirnya lanjut tidur lagi. Nah, keesokan paginya, hari Minggu kan, keesokan paginya itu diceritakan Mas Ali sendiri bangunnya lumayan cukup siang, jam 8 itu baru bangun. Itu pun karena jendela samping dibuka jadi terang, akhirnya dia bangun. Nah, di situ langsung cerita, Bu, aku tadi malam, Bu, ngelihat ada orang, ada ibu-ibu itu pakai daster yang punya ibu itu loh, katanya begitu. Hah? Daster yang mana? Daster yang nemu itu, Bu. Ah, masa sih, kata si ibunya. Iya beneran, Bu, aku ngeliat, Bu. Kamu ngeliat di mana? Ditunjukin karya belakang di situ, Bu, jalan ke samping. Terus pas aku lagi tidur, si perempuan tadi ini lewat, Bu, kata si Mas Ali. Ah, itu cuman ini kamu kali aja, perasaan kamu aja kali, kata si ibunya. Ya, kayaknya sih enggak, Bu, aku ngelihat itu. Dan ibunya pun ngecek ke lemari ya. Pas dicek, loh, dasarnya ini masih ada, ini bajunya masih ada, mungkin itu kamu cuman mimpi, atau kata si ibu, oh, enggak, Bu, orang aku enggak mimpi, orang memang beneran aku ngelihat itu kok, Bu. Oh ya wis, udah kan, selesai. Sampai malam harinya lagi, ini besok udah sekolah, Mas Ali pun akhirnya tidur cepet, jam 9 udah tidur, dan kali ini yang ngalamin itu ibunya Mas Ali. Dia udah tidur dari sekitar jam 10 malam, setengah 12 ibunya itu bangun mau pipis, dan dia pun akhirnya keluar ke belakang sana. Teringat sama ceritanya Mas Ali, ibunya pun sempetin ngecek apakah dasternya ada atau enggak. Akhirnya apa? Dicek ke lemari, oh dasternya masih ada di situ. Oh iya wis, Ali berarti cuman mimpi. Akhirnya ibu pun ke area belakang rumah sana. Udah buang air, setelah selesai masuk lagi ke dalam. Kaget bukan main saat mau masuk kamar, si ibu itu melihat perempuan memakai daster tersebut berdiri di depan lemari kamarnya di sana. Baru kaget begitu, tiba-tiba celep, dia itu kayak ngilang begitu aja, nggak tahu kemana. Loh, kok gitu kan? Kok aku kayak ngelihat ya, bapaknya Mas Ali dibangunin, Pak, bangun, Pak, bangun. Kenapa, Bu? Yang diceritain Ali itu bener, Pak, katanya. Loh, cerita yang mana, katanya? Yang katanya dia melihat perempuan pakai daster yang ibu temuin itu. Loh, gimana ceritanya, katanya? Ceritakan sama si bapak. Ibu juga tadi ngelihat, Pak. Ibu ngelihat di mana, Bu? Ngelihat di kamar di situ, Pak, berdiri di depan lemari gitu. Langsung buru-buru ingat, dibuka pintunya, dasternya masih ada Pak, ini masih ada, Pak, tapi aku ngelihat tadi kok ada perempuan yang pakai ya, Pak ya. Itu apa ya, Pak? Itu siapa ya? Bapak pun diem aja begitu kan. Alah, udah wis, biarin. Akhirnya pintu pun ditutup. Nah, dibiarkan selama beberapa hari. Daster itu nggak berubah, tetap di sana. Tapi apa? Ibunya Mas Ali itu menyadari sesuatu saat dia mau membelikan sepeda adiknya Mas Ali. Adiknya Mas Ali pengen sepeda baru. Sebenarnya bekasnya Mas Ali aja itu udah ada, tapi masih ada, cuman di bagian bodinya di situ tuh udah ada yang retak, harus dilas. Dan pada saat itu tukang las nggak sebanyak kayak sekarang. Biasa ngandelinnya itu cuman tukang las keliling ya. Akhirnya kayak gitu minta sepeda, ya terpaksa dibelikan sepeda yang baru. Nah, saat ngambil uang di lemari tersebut, dihitunglah sama ibu, dan uangnya itu berkurang. Berkurangnya itu drastis, sepertiganya. Pak, uangnya kok kurang ya, Pak ya? Bapak ngambil atau mindahin atau gimana?
Enggak Bu, orang bapak ngapain juga minda-minda seperti itu. Kurang berapa Bu? Misalkan ya, misalkan 100.000, itu kurangnya itu 30.000. Pak, cuma tinggal segini Pak. Lah ini nanti buat beli sepedanya itu artinya masih kurang dong Pak. Waduh, gimana ya. Akhirnya ibunya pun tetap nanya gitu kan. Ali sini, ibu mau nanya. Anak paling gede ya. Li, kamu pernah nggak buka-buka lemari ibu? Enggak Bu, aku nggak buka-buka lemari ibu. Kenapa emang Bu? Ibu duitnya hilang, katanya Bu. Loh hilang, terus apa Bu? Maksudnya, kamu nggak ngambil kan? Enggak lah Bu, aku nggak ngambil, aku buat apa ngambil? Kata si Mas Alinya. Dan Mas Ali pun akhirnya nyeplos, diambil sama tuyul kali Bu. Mas Alinya bilang begitu. Nah dari situ ibunya pun mikir, Pak, apa ini ada hubungannya sama daster ya Pak ya? Loh apa hubungannya Bu? Kata si bapak. Jangan-jangan itu dasar pesugihan lagi Pak gitu. Oh dasar pesugihan apaan lagi itu? Kata si bapaknya. Pak, dasar itu datang ke sini itu seolah-olah memaksa gitu ya. Udah tak kasih Bu Imah, tapi kok malah balik lagi, satu lagi di Bu Imah juga ada. Dan setelah masuk ke rumah, ibu kehilangan uang Pak. Menurut Bapak gimana? Nyambung dah Pak. Jangan-jangan yang ngambil itu Pak. Apalagi malam itu tuh aku ngeliat perempuan Pak. Ada perempuan yang memakai dasar tersebut Pak. Bapaknya pun, dan di situ Mas Ali pun udah mulai tegang. Pikirannya itu udah kebawa horor, udah berhubungan sama yang pesugihan-pesugihan seperti itu. Mulai takut ngebayang. Aku kan pernah lihat. Berarti dia itu kalau malam itu suka masuk ke sini atau apa gitu. Nah, dibahaslah hari itu, termasuk sama kakek sama neneknya. Bisa jadi bapak sendiri belum pernah sih mendengar seperti itu, tapi ya bisa jadi caranya kayak gitu. Mirip kayak babi ngepet gitu kan. Kalau babi ngepet kan ya gesek-gesekin badan di rumah yang bersangkutan gitu. Terus misal tuyul, orangnya juga nungguin di depan atau gimana di suatu tempat di dekat situ. Ini mungkin baru kali ya pesugihan daster, kata si kakeknya sambil kayak mau ketawa gitu kan. Iya ya Pak ya, cuman kok aneh ya Pak seperti itu. Ya udah, begini aja, itu dasarnya dibuang aja mendingan. Gitu Pak, dibuang aja Pak. Iya mendingan dibuang aja. Iya Pak, nggak dikasih ke orang aja. Jangan nanti kasih orang kan ada yang kehilangan atau gimana. Lah itu Bu Imah gimana Pak? Oh iya, kamu pernah ngasih ke Bu Imah ya? Coba tanyain Bu Imah itu ada kehilangan atau enggak gitu ya. Iya Pak, nanti tak tanyain. Nah, cuman ibunya si ini belum eksekusi itu ya. Udah nanti dulu, ini dasarnya mau tak bakar dulu aja deh. Akhirnya dasar tersebut dibakar sama ibunya Mas Ali ya, pada ngeliatin. Bapaknya juga bakarnya itu di belumbangan gitu ya, di situ dibakar ya, terbakar seperti biasa. Setelah itu ibunya Mas Ali nggak kepikiran nanya Bu Imah, pikirnya ibunya Mas Ali bukannya mau merendahkan atau gimana. Bu Imah itu kan ya nggak punya apa-apa. Apa yang mau diambil dari Bu Imah kira-kira gitu ya? Udahlah nggak usah ditanyain ke sana. Akhirnya diem aja begitu kan si ibunya Mas Ali. Dan sekitar nggak lama lah, sehari 2 hari kemudian Bu Imah itu ketemu sama ibunya Mas Ali di jalan. Ya ngobrol-ngobrol, Bu mau kemana? Bu Imah dari mana? Ini Bu, habis beli ini. Nah itu, Bu, saya tuh kemarin ada sesuatu yang terjadi katanya begitu. Kenapa Bu Imah? Kenapa Bu Imah? Nah ibunya si Mas Ali tuh kayak, udah nyambung nih, klik, jangan-jangan masalah ini nih. Bu Imah pun, ya akhirnya mereka minggir sebentar di pinggir jalan itu ngobrol. Bu Imah itu cerita, Bu, udah tahu Bu, saya itu aneh katanya. Loh aneh kenapa Bu? Saya ngelihat ada seorang perempuan Bu, itu berada di dalam rumah saya dan pakai daster yang ibu kasih. Lah Bu Imah, berarti sama kata ibunya Mas Ali ya. Bu, sampean itu kehilangan sesuatu ndak katanya? Kehilangan uang atau apa? Itu dia, saya kehilangan uang suami saya katanya. Loh Bu, kehilangannya banyak Bu. Ndak semuanya sih Bu, ya sedikit katanya, tapi ada yang hilang ini, saya sama suami juga bingung. Bu Imah, sama saya juga mengalami kejadian persis kayak Bu Imah.
Dan saya mohon maaf ya Bu ya, jadi begini, saya melihat sosok itu, sosok yang Ibu lihat itu di rumah saya. Dan apa? Waktu saya mau beliin sepeda itu, duitnya ada yang kurang Bu, ada yang ngambil. Saya tanya suami, sama tanya anak-anak, ya sama orang tua gitu pun sama, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang mengaku. Lah siapa lagi Bu? Dan ini saya penasaran ceritanya Bu Ima sebenarnya, dan Bu Ima ini ngebuka sendiri. Ternyata begitu Bu, ada yang hilang. Iya ada yang hilang. Bu, itu berarti dasar pesugihan. Kalau yang di tempat saya itu udah saya bakar Bu. Terus saya gimana ya Bu ya? Bu Ima udah dibakar aja Bu, udah dibakar katanya. Iya tapi bagus kata Bu Ima. Bu, ya terserah Ibu sih, tapi ya itu terserah, itu udah punya Ibu. Jadi nanti tak bakar. Akhirnya Bu Imah pun dibakar. Nah, beberapa hari lagi ke depan berkembanglah cerita itu. Ternyata yang mengalami itu nggak cuman ibunya Mas Ali, nggak cuman Bu Imah. Beberapa warga yang lain itu juga dapat kiriman daster misterius. Dan dari semuanya itu mengalami yang baru-baru itu belum, cuman yang rambut gatel ini, yang apa namanya, yang udah beberapa hari itu baru mengalami, kayak seminggu atau apa, itu baru mengalami. Dan mereka kan ya namanya duit disimpan gitu, kayak itu kan nggak setiap hari dihitung, nggak dicek. Akhirnya warga kan jadi pada ngitungin semuanya yang merasa mendapatkan tersebut. Itu ada 5 atau 6 orang ternyata di situ dihitungin, dan semuanya itu duitnya itu hilang. Hilang sama ada yang lupa. Aduh, aku berapa ya terakhir kemarin gitu ya. Jadi ya mungkin hilang tapi nggak kerasa. Tapi ada yang benar-benar, iya benar duitku hilang sekian, duitku hilang sekian. Akhirnya rame, warga pun jadi ngomongin itu, dasar itu rame-rame dibakar. Dan motifnya itu sama semua, dasar putih, kembang-kembang. Nggak tahu kembangnya itu gambarnya apa, semacam itulah. Akhirnya rame begitu kan. Nah, udah ibunya si Mas Ali ya jadi banyak yang nanyain dan sebagainya kayak itu. Sekitar 1 minggu cerita itu pun mulai turun, dan memang gak ada yang orang kehilangan lagi atau orang dapat tiba-tiba ada daster misterius begitu kan. Tiba-tiba setelah minggu setelah itu, saat orang udah gak banyak, udah bosan dengan omongan tersebut, daster itu balik lagi di jemuran. Pak, gitu kan, langsung manggil, Pak Ali dipanggil. Kenapa Bu? Dasternya balik lagi. Ya udah Bu, bakar aja langsung katanya. Langsung dibakar. Setelah itu baru kiriman daster itu udah nggak datang lagi. Nah, ini diselidik itu katanya memang ada orang yang bukan orang kampung tersebut. Dia itu beberapa kali terlihat lewat jalan kaki di area kampungnya Mas Ali di sana. Ya ndak tahu, kemungkinan ibu-ibu tersebut, ini seorang perempuan, ciri-cirinya itu mirip dengan yang dilihat sama ibunya Mas Ali, sama yang diceritakan warga. Bentuknya itu modelnya begitu. Kemungkinan dia itu pelakunya. Tapi setelah hal itu rame, ribut, si sosok perempuan itu gak muncul lagi, padahal udah ditunggu-tungguin sama warga buat ditanya-tanya begitu ya. Tapi kayak gitu, perempuan itu nggak muncul lagi, dan kasus itu pun hilang begitu saja. Daster pun udah nggak datang, dan udah nggak ada keluhan-keluhan duit hilang. Ya, itu aja satu cerita datang dari Mas Ali di Bojonegoro sana. Di awal tahun 90-an ada kejadian semacam itu. Nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ini cuman kayak asumsi-asumsi yang dihimpun oleh warga, kurang lebih itu seperti ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya, siapapun itu, atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.